액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses industri pembuatan bahan kimia, yaitu polipropilen plastik. Di sini kami dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pembukaan, sesi materi, dan sesi penutup. Untuk sesi pembukaannya itu, kami mulai dengan perkenalkan anggota terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Nazan Syarastani Prasetyo dengan NIM D500-2258. Perkenalkan, nama saya adalah Dwi Fauzia dengan NIM D500-220059. Perkenalkan, nama saya Inka Aprilia Warisman dengan NIM D500-220060. Dan saya Bujawati dengan NIM D500-220062. Baik, untuk sesi pembukaan yaitu sesi perkenalan telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi materi. Baik, yang akan dijelaskan pada video kali ini adalah 8 bab. Yang pertama adalah definisi, yang kedua bahan baku pembuatan, yang ketiga struktur bahan kimia, yang keempat ada kegunaan polipropilena, yang kelima ada diagram alit proses, yang keenam ada penjelasan diagram alit proses, yang ketujuh ada kondisi alat pada tahap utama, yang terakhir atau bab 8 yaitu contoh pabrik polipropilena. Bab pertama ada definisi. Apa itu polipropilena? Polipropilen atau PP merupakan salah satu jenis polimer termoplastik yang diolah dengan menggunakan propilena sebagai bahan bakunya. Propilen dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi. Polipropilen merupakan bahan baku pembuatan berbagai jenis plastik. Polipropilena mempunyai sifat tahan panas dan kuat, mempunyai daya renggang yang tinggi, tidak beracun, serta tahan terhadap bahan kimia. Polipropilena bisa didaur ulang. Bahan baku terdiri dari minyak bumi, gas alam, propilena, katalisator, pelarut. Namun, dua sumber utamanya adalah minyak bumi dan gas alam. Pada minyak bumi, propilen dapat diekstraksi dari fraksi hidrokarbon dalam minyak bumi selama proses pemurnian minyak bumi. Pada gas alam, propilen dapat dihasilkan selama pemrosesan gas alam atau pemisahan gas di fasilitas pengolahan gas. Struktur bahan utama dalam proses pembuatan plastik polipropilen adalah propilen atau propilena atau C3H6. Propilen merupakan hidrokarbon alifatik yang termasuk dalam kelompok olefin atau alkena. Propilen adalah suatu senyawa kimia yang mempunyai dua ikatan rangkap atau double bond dalam strukturnya. Ini adalah monomer yang digunakan dalam proses polimerisasi untuk membentuk rantai polipropilen. Selanjutnya adalah kegunaan. Plastik polipropilena atau PP memiliki berbagai kegunaan yang melibatkan sifat-sifat khususnya, termasuk kekuatan, keawetan, dan ketahanan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Beberapa kegunaan utama plastik polipropena meliputi 1. Kemasan makanan. Polipropena digunakan secara luas dalam pembuatan kemasan makanan, termasuk wadah penyimpanan makanan, gelas, dan mangkuk. Kelebihan utamanya adalah ketahanan terhadap lemak dan minyak, serta kemampuan untuk tahan terhadap suhu tinggi. Yang kedua, botol minuman. Botol air minum, botol minuman olahraga, dan botol minuman lainnya seringkali terbuat dari polipropena karena ringan, tahan terhadap kebocoran, dan dapat didaur ulang. Yang ketiga, wadah botol plastik. Wadah penyimpanan, botol deterjen, botol shampoo, dan produk kemasan lainnya seringkali terbuat dari polipropena karena keawetan dan kemampuannya untuk menjaga keaslian produk. Yang keempat, kemasan medis.
Polipropena digunakan dalam pembuatan kemasan untuk produk medis seperti botol obat, wadah steril, dan peralatan medis sekali pakai. Yang kelima, kemasan industri. Dalam beberapa industri, polipropena digunakan untuk membuat kemasan produk industri seperti pelumas, produk kimia, dan bahan-bahan industri lainnya. 6. Kemasan pertanian. Karung yang terbuat dari polipropena sering digunakan dalam industri pertanian untuk kemasan dan transportasi produk-produk pertanian seperti pupuk, pakan ternak, dan benih. Yang ketujuh, kemasan elektronik. Polipropena dapat digunakan untuk melindungi produk elektronik seperti komponen elektronik dan aksesoris dari kerusakan akibat kelembaban atau benturan. Yang kedelapan, industri otomotif. Polipropena digunakan dalam pembuatan berbagai komponen otomotif, termasuk panel interior, cover mesin, dan komponen lainnya. Yang kesembilan, peralatan rumah tangga. Wadah penyimpanan makanan seperti mangkuk dan peralatan rumah tangga lainnya dapat terbuat dari polipropena karena kemampuannya yang tahan terhadap noda dan mudah dibersihkan. Yang ke-10, furnitur luar biasa. Beberapa furnitur outdoor seperti kursi dan meja dapat terbuat dari polipropena karena ketahanannya terhadap cuaca dan kelembaban. Keseluruhan kegunaan plastik polipropena mencakup berbagai sektor industri karena kombinasi sifat-sifatnya yang berguna seperti keawetan, kekuatan, dan kemampuan untuk didaur ulang. Meskipun memiliki manfaat dalam banyak aplikasi, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan mendaur ulang plastik guna mengurangi limbah plastik. Baik, kemudian untuk diagram alir dimulai dari umpan segar propilen, dialirkan dari tangki penyimpanan, lalu diumpankan ke dalam vaporizer untuk diuapkan karena fase reaksi di reaktor adalah gas. Demikian juga umpan klorin, dialirkan dari tangki penyimpanan yang diuapkan ke dalam vaporizer, uap propilena dan klorin kemudian diumpankan ke dalam reaktor alir pipa multitubular. Reaksi bersifat eksotermis sehingga untuk menjaga suhu reaksi sekitar 50-175 derajat Celcius dilakukan pendinginan dengan mengalirkan cairan etilen glikol ke sisi sel dari reaktor. Hasil reaksi ini dialirkan sehingga suhu turun dan dilanjutkan dengan pendinginan di kondensor parsial sampai suhu turun menjadi minus 10 derajat Celcius sehingga zat-zat dengan titik didih tinggi akan mengembun dan HCl akan tetap dalam fase gas. Di separator gas Cl2 dan HCl akan dipisahkan dari propilen dichloride. Gas kemudian diumpankan ke dalam absorber untuk diserap oleh udara sehingga diperoleh larutan asam klorida sebesar 35% dan kemudian ditampung di tangki penyimpanan. Campuran senyawa tersebut kemudian dipisahkan di menara distilasi untuk memisahkan campuran sehingga diperoleh hasil atas dengan kemurnian 99% dan ditampung di dalam tangki produk. Hasil bawah yang berupa campuran tersebut diperoleh dengan kemurnian 95% dan ditampung dalam tangki penyimpanan. Pada diagram alir proses terdapat beberapa proses reaksi kimia. Yang pertama ada proses polimerisasi. Propilena dimasukkan ke dalam reaktor, lalu katalisator ditambahkan untuk memulai reaksi polimerisasi. Proses berlangsung dalam suhu dan tekanan tertentu untuk menghasilkan polipropilena. Yang kedua ada pemurnian. Polipropilena yang dihasilkan dipisahkan dari sisa-sisa bahan dan katalisator. Pemurnian dapat melibatkan proses distilasi atau filtrasi. Yang ketiga ada ekstrusi. Propilena yang telah dimurnikan ekstrusi melalui mesin ekstrusi untuk membentuk bentuk awal plastik. Lalu yang selanjutnya ada penggunaan aditif. Aditif seperti pewarna, pereduksi kebakaran, atau penguat dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada pembentukan produk akhir. Plastik polipropilena yang telah dicampur dengan aditif diekstrusi atau dibentuk menggunakan cetakan sesuai dengan produk yang diinginkan. Yang terakhir ada pengemasan. Produk plastik propilena dikemas untuk didistribusikan dan digunakan. Alat yang digunakan melibatkan reaktor polimerisasi, sistem pemurnian, mesin ekstrusi, dan mesin pembentukan produk akhir.
Baik, selanjutnya itu ada alat pada tahap pertama yang terjadi pada 6 proses, yaitu pertama ekstraksi bahan baku propilen, kedua desain reaksi kimia, 3 proses polimerisasi, 4 pemurnian, 5 pengolahan lanjut, 6 ekstruksi atau pembentukan produk. Untuk yang pertama itu ada ekstraksi bahan baku propilen, dengan sumber bahan bakunya yaitu minyak bumi atau gas alam. Dan untuk proses ekstraksinya itu melibatkan pemisahan propilen dari campuran hidrokarbon yang lebih kompleks dalam minyak bumi atau gas alam, mungkin menggunakan metode destilasi atau proses pemisahan lainnya. Yang kedua itu ada desain reaksi kimia. Yang pertama itu reaktor kimia. Dengan menggunakan alat reaktor kimia, reaksi untuk mengubah propilen menjadi monomer propilen olefin dapat terjadi dalam reaktor kimia tertentu. Untuk selanjutnya itu ada katalis. Katalis itu penggunaan katalis seperti katalis Ziegler-Natta atau metalosene mungkin diperlukan untuk mempercepat pengarahan reaksi kimia. Yang ketiga itu ada proses polimerisasi. Yang pertama itu ada reaktor polimerisasi. Monomer propilen dijalankan melalui reaktor polimerisasi untuk membentuk rantai panjang propilen. Selanjutnya itu ada kondisi operasional. Untuk kondisi operasionalnya itu, temperatur dan tekanan tertentu mungkin diperlukan sesuai dengan desain reaktor dan jenis katalis yang digunakan. Untuk selanjutnya itu ada pemurnian. Pemurnian itu ada purifier dan proses pemurnian. Purifier itu pemurnian dapat melibatkan penggunaan purifier atau proses pemurnian khusus untuk menghilangkan impuritas. Selanjutnya ada proses pemurnian. Destilasi atau proses pemurnian lainnya dapat digunakan untuk memisahkan propilen dari produk samping atau impuritas lainnya. Selanjutnya yang kelima ada pengolahan lanjutan. Pengolahan lanjutan itu ada tambahan bahan tambah atau disebutnya aditivis. Pada tahap ini, bahan tambahan seperti pewarna, penambah kekuatan atau bahan pengisi lainnya mungkin ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang terakhir itu ada ekstruksi atau pembentukan produk, yaitu ada mesin ekstruksi dan peralatan pembentuk. Untuk mesin ekstruksinya itu ada plastik. Propilen dapat diekstruksi menggunakan mesin ekstruksi untuk membentuk berbagai bentuk, seperti lembaran atau serat. Untuk peralatan pembentukan itu, bila diperlukan, peralatan khusus dapat digunakan untuk membentuk propilen menjadi produk akhir, seperti cetakan injeksi untuk membuat produk plastik seperti yang kompleks itu. Seluruh proses ini dapat sangat tergantung pada teknologi dan metode yang digunakan oleh produsen, dan inovasi terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses ini. Berikut merupakan contoh perusahaan polipropilena yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT Politama Propindo, yang kedua ada PT Pertamin Persero RO3, yang ketiga ada PT Chandra Asri Petrochemical Center. Lalu untuk perusahaan polipropilena di dunia, ada Petrochemical di USA, lalu ada Braskem di Brasil, selanjutnya ada Lotte Chemical di Korea Selatan, lalu ada Borouge Abu Dhabi, lalu ada Reliance di India, selanjutnya ada Prime Polymer di Jepang, dan Ningxia Bafeng Energy di Cina, lalu selanjutnya ada Polyline di Singapura. Baik, selanjutnya sesi penutup, yaitu sesi tanya jawab di kolom komentar. Untuk audiens, mungkin bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap hasil presentasi kami bisa memberikan manfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.